Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silahkan di-subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini berjudul Wanita Berambut Panjang di Bus. Kalian penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Gue gak tau sih, kalau mati tragis atau kecelakaan ini bakalan gentayangan atau gimana arwahnya. Tapi yang udah-udah, di tempat yang ada kecelakaannya itu pasti jadi angker gitu aja kan. Nah, gue dapet cerita, ada satu orang kecelakaan di satu tempat, dan beberapa hari kemudian, orang-orang yang suka ngelintasin jalannya itu jadi kayak pernah ngerasain gangguan dari sosok ini. Nah, gue gak tahu nih, Bi. Nah, tempat yang jadi angker atau ada alasan lain, orang-orang jadi keganggu. Karena yang suka digentayangin, dan digangguin itu, bus-bus antar kota yang katanya mengarah ke tempat si sosok ini berasal. Nah, gue ceritain dulu awalnya. Jadi tahun 2003-an, ada sepasang suami istri yang mau pulang kampung ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, dari Jakarta. Mereka pulang kampung itu naik motor berdua, tapi kayak konvoy gitu, Bi. Nah, jadi kayak si bapak ini nyetir motor sendiri, si ibu tuh nyetir motor sendiri. Jadi di jok belakang mereka tuh kayak diikat barang-barang mereka gitu loh. Oh, itu konvoy tapi berdua doang. Iya, oke. Dulu kan perjalanan darat tuh masih belum ada tol yang sepanjang Jawa gitu kan. Jadi kalau misalnya di perjalanan kayak biasa darat itu pasti banyak banget tuh rame. Mobil, motor, bus lalu lalang gitu lah. Dan mereka tuh pulang ke jalur atas. Mungkin biasa, disebut tuh jalur Pantura lah. Nah, singkat cerita, pas udah di daerah Jawa Tengah, tapi belum masuk si kampungnya nih ya. Satu keluarga ini ngalamin kecelakaan. Tapi lebih tepatnya tuh yang ngalamin kecelakaan si ibu ini. Mungkin dia ngantuk atau gimana gue gak tahu. Tiba-tiba motor yang dia kendarai itu masuk ke jalur yang berlawanan, terus ditabrak sama bus. Aduh. Sorry banget ya, jadi kayak mayat itu hancur gitu Bihnat, dan meninggal seketika di tempat itu si ibu ini. Nah disitu bener-bener syok banget lah orang-orang yang lihat, terutama si bapaknya. Sampai akhirnya singkat cerita, ya udahlah, si mayat ibu ini dimakami di kampungnya karena jarak antara TKP sama kamu itu udah gak gitu jauh. Ada udah masuk Jawa Tengah. Nah katanya, dari beberapa minggu setelah kejadian itu, yang si ibu ini meninggal, jadi banyak banget kejadian mistis yang terjadi di sana. Jadi ada satu hari, bus antar kota itu melintasin jalur Pantura ini. Dan bus ini tuh ngelewatin tempat kecelakaan si ibu ini, sekitar jam 2 pagi. Ya jelas lah kan supirnya nggak tahu nih, kalau misalnya di jalur yang dia lewatin beberapa minggu lalu udah kecelakaan. Ya kan nggak tahu apa-apa kan. Jadi makanya si abang-abang nyetir ini, si supir ini kayak yaudah nyetir biasa sambil sebat gitu. Nah gitu lama, pas beres sebat, puntung rokoknya tuh dia buang dari dalam bus. Jadi kayak kaca dibuka dia buang lah, di samping nyetir bus tuh. Nah nggak gitu lama, tiba-tiba si supir bus ini ngerasa kalau dia tuh dilempar sesuatu dari luar dan pas banget emang kacanya belum ditutup sama si supir ini. Kaget lah si supir ini kan sampai kayak nyari-nyari apa yang kelempar ke dalam busnya nih gitu. Sampai-sampai si busnya pun oleng kayak pengen kecelakaan karena si supir itu udah nggak fokus nyetir ya. Pas dia ngeliat ke bawah, ngeliat ke kakinya itu, ternyata yang dilempar ke dia ini adalah puntung rokok. Dan itu tuh puntungan rokok dia. Karena merek rokoknya pun sama banget sama apa yang dia pakai biasanya. Tadi udah ngelempar tuh puntung rokok keluar kan. Iya. Tapi dia ngerasa kalau misalnya dia ngelempar ke dalam lagi dan ternyata tuh puntung rokok dia. Dan itu biasanya lagi jalan kan? Lagi jalan Bi. Waduh, nah dia kacanya pun belum ditutup kan? Iya. Di situ akhirnya si supir ini kayak bingung dan rada panik lah. Akhirnya dia tutup tuh kaca busnya karena dia udah kayak rada takut gitu. Pas lagi nutup, ternyata kaca si busnya ini nggak bisa nutup rapat karena ada yang ganjel. Dan nengok ke kanan, ke arah kacanya kan kayak dia bingung apa yang bikin ganjel. Dan pas dia nengok ke kanan, ke arah kacanya, dia ngeliat jelas banget Bihnat, ada rambut cewek panjang nyangkut di bus kacanya dia. Jadi makanya tuh kaca tuh nggak bisa ditutup. Jadi bener-bener kayak rambut ngejuntai masuk ke dalam gitu. Jadi kusut gitu ya. Iya, dan itu ternyata sosok rambut itu yang punya adalah si cewek. Gue nggak tahu itu cewek yang si ibu-ibu kecelakaan atau gimana. Karena sosoknya yang dilihat si supir bus ini mukanya hancur. Waduh. Nah dari situ akhirnya kayak si supir ini berhenti bentar dan lanjut lagi perjalanan lah. Karena pas ada keneknya, ada si penumpang-penumpangnya. Mereka pun kayak gak ngerasa ada apa-apa gitu loh. Cuman si supir bus ini doang yang ngerasain. Itu kejadian pertama. Terus gue juga dapet cerita, ada juga satu penumpang bus yang emang mengarah ke kampung ibu yang kecelakaan ini. Dan dia ngeliat tiba-tiba ada penumpang aneh gitu nongol di jok belakang. Sebut aja nama si ibu yang ngeliat ini Bu Rina. Jadi Bu Rina ini dari Jakarta ke Malang naik bus. Bus yang dinaikin Bu Rina ini emang gak gitu rame. Kayak sekitar ada 10 seat kosong gitu lah di dalam bus ini. Salah satunya seat yang kosong itu yang paling belakang. Ada 2 seat kan, setiap bus ada 2 gitu kan. Nah Bu Rina tuh melihat di paling belakang, jok paling belakang bus ini tuh kosong.
Jadi sekitar jam 1-an malam, Bu Rina ini kebangun karena dia denger kayak ada suara bisik-bisik dari belakang dia. Kayak gitu. Nah anyway, Bu Rina ini duduk di 3 dari belakang. Pas kebangun, itu nengok ke belakang nah ke arah suara itu berasal. Dan pas dia nengok ke belakang, ternyata nggak ada apa-apa, kosong aja. Lanjut lagi lah dia tidur. Pas lagi lanjut tidur, Bu Rina tuh denger nah kayak ada suara orang ngerintih kesakitan. Suara cewek yang ngerintih. Jadi kan pertama dia denger ada kayak suara orang bisik-bisik kan. Nah yang kedua kali dia denger itu suara rintihan. Terganggu lah Bu Rina karena kebisikan. Akhirnya dia bangun tuh dan nengok ke arah belakang lagi. Ke arah si jok belakang itu. Dan pas dia nengok ke belakang, dia melihat di seat belakang yang tadi yang kosong itu sekarang nggak kosong. Sekarang ada yang ngisi. Dia melihat ada sosok cewek lagi duduk pakai baju putih, tapi muka itu ketutupan rambut. Jadi kayak si sosok cewek itu kayak nunduk gitu loh. Kaget lah Bu Rina melihatnya. Karena dia tahu banget dari awal dia duduk sampai di jalanan itu pun juga nggak ada orang yang duduk di belakang. Jadi dia sadar banget kalau misalnya harusnya nih jok belakang kosong. Oh tiba-tiba ada sosok cewek yang duduk. Buang muka lah tuh Bu Rina, kayak gak mau duduk pusing gitu lah. Gak mau ngeliat ke belakang lagi. Dia nyoba tidur lagi walaupun sebenarnya dia gak bisa. Pas dia lagi tidur, kan di seat belakang dia tuh ada orang kan. Tapi yang duduk tuh cuma 1 orang. Dan itu tuh bukan duduk di belakang persis Bu Rina, tapi di sebelahnya, nangkep gak? Nah Bu Rina ini ngerasa kalau misalnya di joknya dia itu kayak ada yang nendang-nendang sama orang yang duduk di belakang dia. Sekali, 2 kali Bu Rina ditendang tuh. Tapi ya Bu Rina diem aja lah. Sampai udah berkali-kali kursi Bu Rina ditendang. Dia kesel nih Nah Bu Rina langsung bangun dari kursinya dan dia nengok buat tegur orang yang nendang-nendang kursi dia. Karena kan di belakang ada 1 orang kan. Walaupun gak di belakang persis Bu Rina nih joknya. Tapi pas dia nengok ke belakang, ternyata yang di belakang Bu Rina ini dan yang nendangin kursinya itu bukan si orang yang dari awal duduk di belakang dia. Tapi ternyata yang nendangin kursi dia itu Nah itu tuh ada sosok cewek baju putih yang dia lihat duduk di belakang kursi itu. Jadi kayak pindah ke belakangnya dia. Jadi sekarang Bu Rina bisa melihat dengan jelas banget bekas sosok cewek ini. Sosok cewek ini tuh mukanya hancur gitu bener-bener hancur habis kecelakaan. Dan si Bu Rina sama si cewek ini papasan. Karena Bu Rina berdiri dan ke belakang, ya si sosok cewek ini lagi duduk. Ngeliatin Bu Rina gitu jelas banget. Langsung tuh Bu Rina tuh bener-bener teriak kencang banget dan dia bilang lah ke orang-orang. Kayak dia tuh melihat ada sosok cewek mukanya hancur, penumpang gelap segala macem lah. Nah pas diceritain sama Bu Rina, si penumpang-penumpang ini kan kebangun lah dan dia denger kan apa yang diceritain sama Bu Rina. Orang-orang ini tuh gak ada yang ngeliat satupun sosok cewek yang dilihat sama Bu Rina ini. Nah sebenarnya sih katanya banyak banget kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah si ibu ini meninggal karena kecelakaan ini. Tapi gue cuma dapat 2 cerita ini. Dan anyway, katanya nabrak si ibu ini pun juga bus antar kota yang tujuannya dari Pemalang. Dari kampungnya si Bu Rina. Oh dari Pemalang itu? Iya. Nah jadi kayaknya ya menurut gue, bus yang mengarah ke kampungnya si ibu ini atau yang berangkat dari kampungnya ini, jadi kayak sering digangguin sama si sosok ibu ini. Entah karena dia mau ikut pulang kampung atau gimana, gue juga kurang paham. Tapi si ibu ini mau ngegangguinnya random aja ya. Maksudnya bukan orang yang iseng atau gimana ya. Nah yang pertama gue dapet ceritanya kan mungkin si supir ini kan kayak mungkin gak hormat karena sama pemilik jalan ya kan, nggak buang sampah. Tapi dari banyak cerita yang gue dapet, yang digangguin sama ibu ini nih selalu bus antar kota yang mengarah ke kampung dia atau yang dari kampung dia. Nah makanya kayak gue bisa nyimpulin sendiri bisa jadi si ibu ini nih sebenarnya mau ngisengin tapi emang rencananya pengen ikut nebeng dan bener-bener pulang kampung gitu loh. Karena waktu itu dia tuh pengen pulang kampung tapi gak nyampe gitu ya. Bisa jadi. Oh gue pikir tadinya dia tuh gangguin orang-orang yang di bus antar kota gara-gara dia meninggalnya ditabrak sama bus antar kota itu kan. Bisa jadi juga karena kayak gue mikirnya bukan di satu titik di mana emang dia kecelakaan, tapi dia selalu ngeganggu orang-orang yang ada di bus.